Anti-Ship Missile, merupakan alutsista yang telah digunakan secara masif oleh seluruh angkatan laut di dunia sejak tahun 1960-an, termasuk Indonesia. Eksistensi dari rudal anti kapal yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut tentu saja menjadi momok bagi kapal perang lawan yang mencoba mengganggu kedaulatan wilayah NKRI. Hingga saat ini, TNI Angkatan Laut telah menggunakan 2 jenis rudal anti kapal, dimulai dari Exocet dari MBDA Prancis dan C705 dari Cina. Namun untuk kedepannya, TNI Angkatan Laut berpotensi akan menambah 1 jenis rudal anti kapal lagi. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai rudal Naval Strike Missile, dimulai dari spesifikasi dan fitur apa yang ditawarkan oleh rudal ini. Lalu kami juga akan menjelaskan mengenai posibilitas NSM untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut di masa depan. Mari kita simak bersama-sama. Naval Strike Missile merupakan rudal anti kapal yang diproduksi oleh Kongsberg Defence and Aerospace Norwegia sejak tahun 2007. Norwegia sendiri telah mengaplikasikan rudal ini untuk kapal-kapal perangnya, dimulai dari Fridtjof Nansen-class frigates dan Skjold-class corvette. Selain untuk memenuhi kebutuhan domestik, rudal ini juga telah diekspor untuk Amerika dan Polandia. Berdasarkan data spesifikasinya, Naval Strike Missile merupakan rudal multiperan yang dapat digunakan berbagai macam platform. Dengan thrust-to-weight ratio dan desain airframe yang superior, NSM memiliki fitur-fitur yang dapat meningkatkan survivabilitasnya. Dimulai dari sea skimming. Sea skimming adalah fitur di mana rudal dapat terbang dan bermanuver sangat rendah untuk menghindari sergapan deteksi radar dan sergapan Advanced Air Defense System lawan. Autonomous Target Recognition. Seeker akan mengidentifikasi, mengunci, dan menghancurkan target baik di laut ataupun di darat. Passive Sensor, yang membuat NSM tidak dapat dicegah dengan Electronic Countermeasure. Compact Design, di mana rudal memiliki ukuran yang kompak sehingga dapat diaplikasikan pada kapal ataupun kendaraan bervolume terbatas. Naval Strike Missile memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut. NSM juga sedang dikembangkan menjadi Joint Strike Missile yang akan dapat diluncurkan dari F-35. Berdasarkan rencana sebelumnya, kedepannya kapal cepat rudal Trimaran KRI Golok juga akan menggunakan rudal anti kapal NSM. Pada beberapa hari lalu, terdapat tim dari PT Lundin, PT Datareka, Kongsberg, Mabes Angkatan Laut, dan Desain Lekal yang telah melakukan survei tempat pemasangan launcher rudal dan combat management sistemnya pada KRI Golok. Hal ini menunjukkan keseriusan dari pihak Lundin untuk memberikan servis terbaik bagi TNI Angkatan Laut dengan mitra yang tepat. Tempat yang terbatas di KRI Golok bukanlah sebuah masalah, mengingat dimensi dari rudal NSM yang sangat kompak untuk platform yang memiliki volume ruang terbatas. Bila sesuai dengan spesifikasinya, KRI Golok nantinya akan membawa 8 buah rudal NSM yang disematkan pada bagian belakang superstructure. Bila proyek ini berjalan sesuai rencana tanpa ada hambatan, maka KRI Golok akan menjadi kapal cepat rudal terbaik yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Hal ini dikarenakan platform dari KRI Golok memiliki karakteristik desain low observable, kecepatan maksimal 30 knot, dan dapat membawa 8 buah rudal anti kapal yang mematikan. Bila kita membandingkan NSM dengan rudal Exocet yang menjadi andalan TNI Angkatan Laut hingga saat ini, NSM jauh lebih superior. Hal ini dikarenakan rudal Exocet tidak mengadopsi desain stealth, tidak memiliki fitur diskriminasi objek sehingga rentan oleh advanced ECM, dan tidak memiliki fitur manuver zigzag ekstrim pada fase terminal. Seperti yang kita ketahui bahwa NSM memiliki ukuran yang kompak. Maka dari itu NSM juga dapat memenuhi kebutuhan coastal missile defense untuk TNI Angkatan Laut. Pihak TNI Angkatan Laut sebenarnya ada ketertarikan buat akuisisi sistem coastal missile defense Neptune dari Ukraina. Tapi ya gitu deh.
Maka dari itu, NSM memiliki potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan ini. Indonesia bisa saja melakukan hal yang sama seperti yang Australia lakukan, di mana mereka menggunakan platform Thales Bushmaster sebagai platform pembawa rudal NSM. Pihak TNI Angkatan Laut bisa saja menggunakan common platform seperti Komodo, Anoa, atau truk sebagai carrier. Dengan platform tersebut, rudal ini memiliki mobilitas yang tinggi, baik pemindahan dari darat, laut, dan udara. Akan tetapi masih belum ada perencanaan mengenai NSM untuk diadopsi sebagai Coastal Missile Defense TNI Angkatan Laut. Tentu saja kami dari tim Indonesia Defense Review sangat mendukung bila TNI Angkatan Laut mengadopsi rudal NSM menjadi standar untuk kapal perang RI dan Coastal Missile Defense di masa depan. Akan tetapi, TNI Angkatan Laut juga perlu mempertimbangkan kembali untuk tidak terlalu banyak mengadopsi rudal anti kapal agar tidak memperumit suku cadang dan logistik lainnya. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai rudal NSM ini? Setujukah Anda bila mana NSM menjadi rudal standar kapal perang dan Coastal Missile Defense untuk TNI Angkatan Laut di samping Exocet? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.